Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di akuntansi kelas C ya. Kita lanjut ke materi pembahasan mengenai sejarah ataupun komunisme di Indonesia. Ini bukan semata-mata karena bulan akhir September dan awal Oktober adalah bulan-bulan kelam ya di 55 tahun lalu di Indonesia, tapi juga karena ini sangat berkaitan dengan materi kuliah saya. Apalagi di ekonomi, memang kalau dengan anak ekonomi, kalau berbicara sejarah, berbicara ilmu-ilmu sosial, memang lebih mudah karena Anda ya agak sedikit kesamaan dalam hal mungkin basic keilmuan dengan saya, ilmu-ilmu sosial. Oke, teman-teman semua, ini akan saya langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan ya, biar saya langsung aja pertanyaan, makanya saya akan ini alurnya alur mundur maju ya. Nanti kalau mulai dari ini misalnya dari siapa nih? Rifki ya. Ada Rifki? Rifki ada hadir? Pastikan yang bertanya ada, itu. Pak. Ya, yang bertanya itu. Ada. Yang mana coba Rifki? Oh, ini. Oke, yang bertanya pastikan on ya. Nanti mungkin tidak akan saya panggil lagi. Oke, tentang Nasakom ya. Apa sih sebenarnya Soekarno sampai menyatukan 3 paham? Tadi kan Anda sudah baca ya. Soekarno itu telah berpikir tentang Nasakom sebenarnya bukan hanya tahun 60-an, tahun 60, tapi di tahun 20-an, Soekarno muda. Karena apa ya? Nasionalisme, Islamisme, Marxisme ini adalah paham dari Karl Marx ya, yang melahirkan sosialisme. Kemudian di tahun yang sama di era kita pergerakan nasional, oleh Lenin dan Stalin di Rusia atau di Soviet itu menjadi komunis. Jadi kenapa ada komunisme? Itu adalah pemahaman penggabungan dari sosialisme yang dibawa oleh Karl Marx, diadopsi oleh negara Soviet, oleh Lenin dan Stalin. Itulah komunisme ya. Setelah ada gabungan dari Leninisme dan Stalinisme, sosialisme baru komunis. Kalau sosialisme itu tidak akan komunis ya. Begini maksudnya. Kalau komunis itu pasti sosialis, tapi kalau setiap sosialis tidak akan komunis, kan? Kita juga nanti akhirnya ada partai sosialis ya, yang dibuat oleh Sultan Syahrir, tapi dia kan bukan komunis. Ya. Oke itu. Jadi sebenarnya adanya Nasakom itu bukan semata-mata karena ada tahun 60, tapi memang dari awalnya pun Soekarno telah mengakui adanya ketiga kekuatan di dunia. Jadi tahun 20-an Soekarno bacaannya bukan bacaan Doraemon atau Shinchan ya, tapi sudah bacaan-bacaannya buku-buku dari luar negeri Soekarno. Itu hebatnya Soekarno. Dia membaca buku dunia, dia juga ya membaca bagaimana kultur masyarakat Indonesia. Dan kalau Soekarno di penjara di Sukamiskin ya di Bandung, bahkan beberapa kali diasingkan, Ibu Inggit itu seorang istrinya yang setia pada Soekarno walaupun usianya jauh lebih muda Soekarno, tapi Ibu Inggit sangat menghormati Soekarno ya. Sebenarnya Anda bisa lihat filmnya itu ya. Soekarno di ND itu dengan Ibu Inggit. Itu Baim Wong yang memerankannya. Ibu Inggitnya oleh Paramitha Rosadi. Itu sedikit menggambarkan bagaimana kisah cinta Bung Karno dan Ibu Inggit ya. Karena buku-bukunya pun itu dipasok oleh Bu Inggit waktu Soekarno muda gitu ya. Oke itu. Jadi itu. Nah, kebetulan tahun 60 kan kita loncat ya ke tahun 60 menjelang G30. Ya, setelah pemilu 55 itu kan ada 3 ideologi ya. Masyumi, Partai Islam yang sangat besar ya. Itu yang sangat memperjuangkan nilai-nilai Islam di era 55 sampai 60-an sampai 59. Juga ada komunisme yang dibawa oleh PKI dan ada PNI yang dibawa oleh Soekarno ya. Nah, Soekarno sadar bahwa itu kekuatan. Soekarno memang melihat ketiga-tiganya adalah aset bangsa ya. Faktanya di masyarakat itu ada. Tidak peduli misalnya PKI itu buruk atau tidak, tapi yang jelas itu kekuatan faktanya ada di masyarakat. Soekarno ingin menggabungkan itu, ingin membuktikan pada dunia bahwa ini Indonesia. Kalian hei Rusia, negara besar, Soviet, hei Amerika, kalian negara besar. Tapi kalian hanya punya satu nilai dasar yaitu liberalisme, kapitalisme itu kepada Amerika. Hei kamu Soviet, kamu hanya punya komunisme. Nah, saya Indonesia punya ketiga-tiganya. Punya komunisme, punya nasionalisme, punya agama ya. Jadi ingin menggabungkan tiga kekuatan. Tapi Bung Karno sadar ya,
Bung Karno di tahun 60 sampai 65 ataupun di era Orde Lama di demokrasi terpimpin itu tidak sadar bahwa tidak semudah itu ya untuk menyatukan kekuatan yang berbeda, terutama menggabungkan antara Masyumi dan PKI atau Islam dan komunisme, agama dan komunisme. Itu yang paling sulit. Selain karena nilai dasar, karena juga konflik-konflik di masyarakat yang sangat jauh. Tapi Soekarno tidak peduli di dalam. Soekarno hanya peduli di luar. Kita ini negara besar harus kuat, harus punya wibawa. Itu mungkin nilai positif dari masa Orde Lama ataupun di era Soekarno. Ya. Jadi jualan Soekarno ke luar negeri sebenarnya Nasakom itu. Oke, itulah salah satu alasan. Nanti akan saya perkuat ya, Rifki ya, dengan pertanyaan lain ya. Kenapa Soekarno seperti itu? Ya. Saya lanjut ke Rini ya tentang kenapa Amir Saripudin ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Apa sih alasannya? Karena kalau secara politik mungkin begini, si Amir itu dipecat oleh Soekarno dan digantikan oleh Hatta. Coba kalau orang dipecat, kira-kira sakit hati nggak? Orang dipecat dari pekerjaannya sakit hati nggak? Kita coba ya di sini ya, di sini gitu. Jadi wajar, itu secara manusia wajar ya. Jadi memang ada dendam gitu kan. Itu secara politik gitu. Tapi ini juga harus utuh. Kenapa Amir dipecat gitu kan? Alasannya karena Amir itu gagal dalam melakukan diplomasi ketika perjanjian Renville. Ini kan sedang masa agresi militer tahun 48 ya. Di mana itu banyak merugikan Indonesia. Semakin luas, semakin sempitnya wilayah Indonesia. Bayangkan RI hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura itu wilayah RI. Sampai-sampai negara-negara pecah-pecah. Ada negara Pasundan, ada negara Sumatera, negara Borneo, dan sebagainya. Itulah mungkin salah satu pesan kepada Anda, ternyata orang-orang kiri, ya, orang-orang komunis khususnya, atau sosialis komunis, hanya bisa ngomong ternyata ya. Kalau ngomong kayaknya bagus kalau jadi oposisi. Wah, negara ini harus pro rakyat dan sebagainya. Tapi setelah dikasih pekerjaan, ya Anda bisa tahu sendiri kan banyak yang gagal ternyata. Dan akhirnya kan tahun 90 komunisme gagal kan. Makanya ada yang bilang komunisme adalah ideologi yang tidak rasional ataupun tidak masuk akal. Karena Rusia pun bangkrut, itu kan, Sovietnya bangkrut. Sama di kita juga ya, orang-orang yang pura-pura merakyat, mohon maaf mungkin ya, siapa namanya, Anda bisa nukas sendiri gitu kan. Kayak hatnya pro rakyat, tapi kan dikasih pas hanya dapat simpati rakyat, pas dia menjabat kan akhirnya tidak bisa mengurus rakyat. Itu salah satu ciri-ciri orang kiri ya, seperti itu. Nah, dipecat dan akhirnya yaitu dendam ya. Itu secara politik. Karena ada dua alasan ya, dendam dan memang alasannya adalah karena gagal dalam berdiplomasi. Jadi sangat jelas alasan memecat Saripudin. Tapi yang namanya juga orang kan tidak, walaupun gagal kan merasa benar aja kan gitu. Kalau sekarang kan orang kalau tidak punya malu, gagal dalam memenuhi janji kampanye kan tetap aja jalan gitu. Gagal mengelola ekonomi negara tetap aja ya merasa mampu gitu. Akhirnya kan kacau negara itu. Nah, gagal dan akhirnya dia berkompromi dengan musuh yang baru datang dari Soviet setelah pengasingan ya. Kan diasingkan. Setelah 26 itu diasingkan oleh Belanda, dilarang untuk beraktivitas di Indonesia. Setelah merdeka baru dia datang lagi. Makanya saya bilang, tahun 45 kita beruntung tidak ada tokoh-tokoh komunis yang ikut mendirikan dan merumuskan Pancasila gitu kan. Sehingga lepas dari nilai-nilai ateisme di Pancasila itu. Dan mereka datang pun bukan untuk berkontribusi, tapi malah untuk merusak negara kan akhirnya. Bahkan melahirkan korban-korban nyawa. Itulah harus diwaspadai dengan komunisme ya. Oke, jadi itu. Nah, secara ideologi ingin saya jelaskan lagi, memang kalau Hatta memang sangat berlawanan dengan Musso dan Saripudin gitu ya. Secara ideologi, karena Hatta kan cenderung nasionalismenya sekuler ataupun liberal ya, karena basic pendidikannya dari Amerika Serikat. Yang satu Amerika Serikat, yang satu Rusia kan gitu. Jadi antara kiri dan kanan. Antara kiri dan kanan, antara sosialis dan liberalis. Secara ideologi juga mereka sudah berbeda. Ya. Itulah kenapa akhirnya ada perpecahan di sana, gitu kan? Ada saling menjatuhkan di sana. Oke, sampai situ dulu ya untuk pertanyaan dari Rini. Nanti akan saya uraikan lagi. Mungkin juga ada yang sama, nanti akan saya perkuat tentang alasan ya. Sama seperti Frida ya. Apa sih alasannya ya? Itu tadi ya. Karena beda ideologi, secara basic ideologi, dan juga beda karena ada dendam politik dan sebagainya. Kemudian dari Risa, ada nih Risa? Ada, Pak. SI itu Serikat Islam yang tadi saya sebut sebagai perkumpulan kaum intelektual oleh Cokro Aminoto. Merah dan putih.
Apa dampak dari pecahnya tersebut? Iya. Akibat setelah terpecah belah, akhirnya SI itu pecah dan tokoh-tokohnya memiliki partai sendiri-sendiri ya. Muso dan kawan-kawan Alimin Semaun itu punya yang namanya PKI. Bersama ikut total ke Snaplit, tidak lagi menyanung ya. Kan awalnya pura-pura gabung kan, itulah komunisme. Jadi menggunakan politik infiltrasi politiknya itu. Jadi merusak tatanan organ lain untuk dia merekrut orang. Itu komunis, cara-cara licik komunis ya. Kemudian yang tokoh-tokoh yang lain, Soekarno, Hatta, dan lain-lain itu membuat PNI. Ya. Walaupun nanti akhirnya pecah belah lagi ya, Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan. Ada partai-partai lainnya. Banyak lah kalau saya ceritakan di sini. Yang tokoh-tokoh Islamnya juga, seperti Kartosuwiryo itu memilih jalan untuk ya tetap berkumpul bersama komunitas orang-orang Islam ya. Yang akhirnya Kartosuwiryo juga sebenarnya sama dengan Muso nasibnya ya. Jadi yang keunikan dari sejarah kita, Soekarno itu pernah menghukum mati teman-temannya sendiri ini. Ingat ya. Tahun 48 Muso kan dihukum mati, padahal satu kosannya di Surabaya, di Sokro, di SI. Tahun 60 setelah tertangkap di Gunung Beber di Bandung, juga sama ya, Kartosuwiryo dihukum mati oleh Soekarno. Karena itu kan politik itu kan sebenarnya berpihak pada yang pemenang. Kenapa sih yang dianggap pahlawan adalah Soekarno? Karena yang menang Soekarno ya. Mungkin kalau yang menangnya adalah Muso yang menjadikan kita negara komunis, mungkin ya Soekarno akan dianggap penjahat oleh sejarah Indonesia. Termasuk jika perjuangan Kartosuwiryo berhasil menjadikan kita negara Islam, ya mungkin Soekarno akan dianggap sebagai juga pengkhianat oleh kita sebagai negara Islam misalnya seperti itu ya. Itulah sejarah, mau jangan melihat siapa benar siapa yang salah ya, tapi lihat dari sisi yang lainnya. Alasan misalnya Kartosuwiryo memberontak, kita harus melihat gitu, apa alasan dibalik kenapa Kartosuwiryo bisa memberontak, bisa mendirikan DITII. Itu bukan ada alasan yang tertentu ya. Alasan Soekarno juga menghukumnya juga lihat gitu kan. Jadi harus lihat dari sisi yang utuh kalau sudah mahasiswa, bukan lagi pelajar, bukan lagi anak sekolah kita ya. Oke itu, jadi terpecah belah menjadi partai sendiri-sendiri. Tapi tadi saya bilang mungkin dengan Pak Julfi juga akhirnya PKI dilarang di Belanda kan itu. Karena memberontak tahun 26. Jadi sebenarnya teman-teman, peristiwa 48 dan 65 ini itu bukan satu-satunya, tapi sudah 3 kali karena jadi hat-trick lah Belanda PKI itu memberontaknya. Sudah mungkin kalau sekarang kita tidak waspada, mungkin ada kuatrik, ada gol keempat dari PKI gitu ya untuk merusak lagi Indonesia. Makanya harus waspada ya. Oke, itu dari siapa? Dari Risa, dari Rizky Dwi, Pak Setio ada? Bapak izin. Ya. Ada Pak. Dima belum masuk ke yang Dima belum di ACC. Oh ya, Dima sama Nadira ya. Oke. Tolong ingatkan ya saya kalau saya keasikan ngobrol atau ngomong. Sekarang dari pertanyaan dari Rizky Dwi ya. PKI ya, Pak. Disebut menurut buku paket sekolah. Ini Anda bacaan sekolah ya. Ya itu mah sudah lewat. Tidak apa-apa, akan saya jelaskan dalang ya. Kalau bicara dalang pembunuhan jenderal itu memang ya ada beberapa versi ya. Para ahli sejarah biarlah itu yang meneliti ya. Siapa yang mungkin juga ada versi lain ya. Tapi begini teman-teman ya, walaupun itu ada beberapa prasangka-prasangka kepada Soekarno sendiri atau Soeharto sendiri, ya semuanya yang punya ada alasan kuat. Yang misalnya gitu kan, kenapa yang ada yang meneliti bahwa Soekarno sendiri yang mendalangnya? Ya karena kan Soekarno saat itu dekat dengan komunis, dekat dengan PKI. Dengan PKI, gitu kan? PKI kan mungkin kalau teman terdekat biasanya selalu mengikuti teman terdekatnya. Dulu Soekarno misalnya dekat dengan awal tahun 60-an sebelum 65, Soekarno mengikuti kehendak PKI, bisikan PKI itu membisiki supaya misalnya Buya Hamka, supaya Muhammad Natsir, supaya Masyumi dibubarkan. Kan diikuti oleh Soekarno ya. Setelah 60-an itu Partai Islam yang menang besar di pemilu 55 itu harus dibubarkan oleh Soekarno. Diduga atas bisikan PKI. Nah, itu. Tapi itu mungkin bisa terbantahkan karena mana mungkin Soekarno membunuh Ahmad Yani. Karena anak kesayangan Soekarno kalau di kaum militer adalah Ahmad Yani. Ya. Jadi sebenarnya begini ya. Kalau Anda lihat sekarang kabinet Jokowi ya kalau yang nampak. Anda sering melihat berita enggak?
lihat televisi. Coba Anda lihat sekarang di Jokowi itu misalnya ada Luhut Panjaitan ya. Ada Mahfud MD. Ada Ali Muhtar Ngabalin misalnya. Ada Abu Janda ya. Dan lain-lain lah yang dekat dengan Jokowi misalnya. Atau yang menjadi menteri-menteri Jokowi. Apakah semua menteri itu kira-kira dalam satu kubu, dalam satu kepentingan? Coba jawab. Tidak, Pak. Banyak beda kepentingan kan? Ya kubu. Dulu ada MGP ya, ada Surya, ada Paloh, ada Mega, Paloh dan Kala dulu ya. Sekarang mungkin ada kubu, ada anak-anaknya Megawati dan lain-lain gitu kan. Berapa puluh kepentingan yang sehingga Jokowi bingung mau ngapain ngurus negara kan, karena banyak kepentingan gitu. Tapi kurang lebih itu gambaran waktu zaman 65 ya, 60-an. Soekarno itu punya di militer, dia punya tim militer Ahmad Yani. Di PKI dia punya ya Aidit, punya Nyoto, itu kan di kubu-kubu yang merumuskan tentang konsepsi ketika Soekarno mau pidato adalah orang-orang komunis itu kebanyakan. Nah, itu yang paling menonjol ya. Jadi ada dua anak mas Soekarno di militer Ahmad Yani dan dengan 7 jenderal di belakangnya, dan di kubu PKI yang sangat besar saat itu. Kalau pemilu ada tahun 55, mungkin PKI bisa menang pemilu tahun 65. Karena partai terbesar ketiga di dunia ya, setelah Partai Soviet dan Komunis Cina. Ketiga PKI. Jangan salah ya. Saking kehebatnya dulu PKI. Walaupun bukan penguasa murni gitu kan. Nah, kemudian ya itulah ya alasannya, mana mungkin Soekarno membunuh Ahmad Yani, itu yang menjadi tanda kutip ya. Walaupun dia misalnya atas bisikan PKI. Intinya memang kalau yang nampak terlihat oleh saat itu mungkin yang kayak sejarawan yang lurus ya, seperti halnya Said Salim ataupun Anhar Gonggong, memang yang melihat adalah itu yang nampak. Ada persaingan setelah Soekarno meninggal ini, kira-kira siapa? Apakah mau ke PKI atau mau ke Ahmad Yani, kan itu. Mereka mungkin walaupun dalam forum misalnya, Anda lihat di YouTube ada video 2 menit atau 3 menit, ada misalnya video di sana tentang Soekarno rapat dengan Ahmad Yani ya. Ada di sana ada Aidit. Itu dalam satu forum ya. Coba saya search ya sekarang. Biar Anda bisa lihat fakta-fakta mungkin tahun-tahun 60-an ya, sebelum 2 bulan sebelum letusan G30. Ya mereka, makanya dalam istilah politik, nah ini ada nih. Saya dapatkan ya. Saya screen share ya. Bisa lihat nggak? Bisa lihat YouTube? Bisa, Pak. Nah ini dia. Bisa, Pak. Nah, ini Aidit ya. Nah ini Aidit nih. Dan Nyoto ini ya. Ini Ahmad Yani. Oh. Ini orang-orang jenderal, para jenderal. Nah ini Aidit ya. Ini Nasution. Nah ini Nasution ya. Yang menumpas PKI Madiun. Dia itu pemimpinan Siliwangi ya. Walaupun dia itu orang Batak, tapi dia itu berkarir di Jawa Barat ya, di Bandung. Ini Aidit ya, lihat. Ini Soekarno ya.
Oke lah, itulah teman-teman kurang lebih ya gambaran di masa pemerintahan Soekarno. Oke, jadi itu kita lanjut ke pertanyaan kalian. Apa pertanyaan kita? Dalang di balik pembunuhan itu kan, di balik siapa sih? Nah, kalau misalnya itu ya, jadi ini dalam politik itu kan ada istilah tidak ada musuh yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Coba Anda lihat ya, 2 bulan sebelum G30, Ahmad Yani ya, Nasution, Aidit, Nyoto itu masih satu meja di rapat Soekarno, di rapat pemerintahan. Tapi setelah itu mereka salingnya mohon maaf, mungkin saling membunuh dan sebagainya gitu. Oke itu. Jadi alasan misalnya, nah yang berkonflik adalah antara kubu TNI ya, Angkatan Darat khususnya, karena kalau Angkatan Udara itu mohon maaf nih ya, mungkin saya bukan berarti menakut-nakuti kalian untuk menyebar hoak dan sebagainya. Ini karena akademik biar saya hanya analisis gitu ya. Jadi kalau di tahun 68 coba siapa? Di tahun 65 siapa coba pimpinan TNI AU, panglimanya, kepala stafnya? Umar Dhani ya. Itu yang berkoalisi dengan PKI. Jadi kalau biasanya kalau TNI AU itu sedekat dengan PKI, dengan komunis ya. Mungkin dari Angkatan Darat adalah Untung yang dulu berkoalisi karena dikader oleh Aidit ya. Jadi misalnya kalaupun Aidit sebagai menteri sekretaris negara, terus Untung sebagai kepala Cakrabirawa, ya mungkin di luar mereka satu kajian lah, ada pengajian bareng, tapi ya pengajian komunis mungkin ya gitu. Jadi seperti itu, sudah lama dikader oleh Aidit Untung itu. Jadi itu ya, jadi teman-teman, tapi yang coba kan yang berebut kekuasaan kan itu ya PKI dan kubunya tadi, kubu Dewan Jenderal. Tapi yang menang siapa coba? Yang menang menjadi presiden di tahun 66. Setelah Soekarno siapa yang jadi presiden? Coba jawab. Soeharto, Pak. Soeharto, Ya, Pak. itulah kenapa ada yang memperkirakan Soeharto juga ikut terlibat dalam proses dalang itu. Karena kan Soeharto nggak tahu apa-apa. Apalagi ini yang unik, Untung itu ya, Kolonel Untung itu adalah anak buahnya Soeharto pada saat Soeharto menjadi kepala Pangdam di Penogoro di Jawa Tengah. Dan pada operasi militer pembebasan Papua Barat juga kan Soeharto salah satu pimpinannya gitu ya. Dan siapa anak buahnya yaitu Untung gitu. Walaupun di tahun itu Untung sudah menjadi kader Aidit, sudah menjadi kader PKI, tapi sebelumnya pernah dekat dengan Soeharto. Oke, jadi siapa aja tadi dalangnya? Ya, tadi internal AD ya. Internal AD itu memang Soeharto lah kan dianggap lebih ini kan. Konflik di Angkatan Darat itu juga boleh, bisa jadi. Karena Untung juga Angkatan Darat. Harus membunuh misalnya para atasannya. CIA juga sama, karena Indonesia itu dulu sedang dekat-dekatnya dengan poros Jakarta-Peking ya. Makanya ada Ganyang Malaysia dan sebagainya itu karena sangat benci Barat, Soekarno itu. Ya, Orde Lama itu. Nah, meletusnya tragedi itu ya, sebenarnya kalau melihat dari kronologisnya ya, pada saat Soekarno memimpin kita di Orde Lama, di demokrasi terpimpin itu kan kita sedang mengalami masa di mana Soekarno dekat dengan, di dalam dia dekat dengan PKI, di luar dia dekat dengan negara-negara komunis, Rusia dan Soviet dan kawan-kawan seperti Cina dan lain-lain. Bahkan banyak politik mercusuar ya, membangun Senayan Jakarta itu sekarang menjadi Gelora Bung Karno, membangun TPRI, membangun infrastruktur untuk membuktikan bahwa ini negara besar Indonesia itu. Jadi jualan ke dunia Soekarno itu sebenarnya teman-teman saat itu ya. Bahkan pernah keluar dari PBB kan, yang sekarang menjadi gedung DPR MPR itu kan sebenarnya untuk menandingi gedung putih atau gedung PBB di New York. Saking ingin melawan Amerika yang Soekarno saat itu ya, sampai kita tekor ya. Makanya ini hati-hati ya, kalau sekarang Jokowi terlalu berambisi dalam membangun infrastruktur tanpa melihat pertimbangan kemampuan ekonomi kita, itu seperti halnya Soekarno dulu kan. Belum apa-apa sudah mau membangun, akhirnya inflasi kan sampai 600% di tahun 66. Pas meletus G30 SPK, kita juga ekonomi hancur ya. Karena ambisi Soekarno yang terlalu berambisi untuk membangun. Ditambah lagi dengan politik yang kacau gitu kan. Jadi sangat wajar kalau Soekarno dulu digantikan oleh Soeharto gitu kan. Beralih ke Orde Baru.
Namun Anda tanya nih, menurut Bapak ini siapa? Nanti saya jawab. Tapi begini, saya belum lanjut. Nah, Soekarno menolak merdekanya Malaysia ya. Karena dianggap itu negara boneka buatan Inggris yang sekutu Amerika Serikat. Apalagi Soekarno punya memori masa lalu ya, akan romantisme masa lalu di zaman Majapahit, di mana Soekarno punya ambisi semua wilayah Nusantara itu harus bersatu kembali seperti halnya dulu zaman Majapahit. Malaysia itu harus menjadi kita. Itu dalam pikiran Soekarno. Meletuslah Ganyang Malaysia, gitu, Indonesia ingin keluar dari PBB dan PKI mendukung Ganyang Malaysia. Bung, saya dukung Bung untuk kita melawan Malaysia, tapi saya minta senjata dong. Nah, PKI siap meminta kepada Bung Karno untuk menyiapkan angkatan kelima selain laut, udara, darat, polisi dan angkatan kelima itu siapa? Buruh dan tani yang sudah dididik militer oleh PKI. Siapa itu? Para buruh tani ya, orang-orang kaderan PKI. Dan Cina telah memasok 100.000 pucuk senjata untuk angkatan kelima. Terciumlah oleh Dewan Jenderal yang 7 orang itu. Wah, PKI macam-macam ya. Sudah ada pasokan senjata dari Cina. Nek naon nih PKI kan bener tuh mau menyerang Malaysia, mau membantu Soekarno melawan Malaysia. Ternyata menurut intelijen Angkatan Darat itu PKI bukan untuk menyerang Malaysia, tapi untuk menghancurkan pemerintahan Soekarno. Begitu ya. Jadi Dewan Jenderal mencurigai bahwa PKI itu bukan semata-mata ingin berperang melawan Malaysia, tapi untuk merebut kekuasaan dari Soekarno. Karena sudah siap, sudah kuat. Itulah politik infiltrasi yang sama dilakukan kepada SI di tahun 26 dan ke Mas Yumi di tahun 50-an. Ya. Juga sama di tahun 60-an ke Soekarno, menusuk. Bahkan Soekarno sampai ditinggali oleh apalagi sama Natsir ya, sama teman dekatnya di Bandung, orang tokoh Mas Yumi, jauh itu Buya Hamka yang waktu Soekarno meninggal itu yang menyolatkan Soekarno itu Buya Hamka. Tapi atas bisikan PKI, Buya Hamka dipenjara dan dengan Natsir tanpa pengadilan atas bisikan PKI. Nah itulah ya, jadi terciumlah niat buruk PKI oleh Angkatan Darat. Jadi ada aksi saling mencurigai antara PKI dan Angkatan Darat sebenarnya. Wah ini ketahuan nih kata si PKI, wah ini Dewan Jenderal sudah macam-macam tahu gerakan-gerakan kita nih. Apa yang harus kita lakukan? Anda lihat di filmnya kan ada di sana malam sebelum penculikan. Itulah yang mereka rencanakan. Daripada kita ketahuan duluan oleh Dewan Jenderal, lebih baik kita sulit yang 7 itu dan jadilah peristiwa yang sangat berdarah di tahun 30 September itu ya. Itu kurang lebih. Lalu apa sih pendapat saya pribadi gitu ya. Kita lihat dari fakta-fakta yang ada ya. Kejadian di tahun setelah PKI tadi saya ceritakan di Orde Lama mendekati Soekarno. Lihat di masyarakat ya, korban-korban yang banyak. Kenapa sih PKI dianggap sebagai korban? Betul memang ada peristiwa balasan ya. Setelah PKI lemah, setelah Aidit ditangkap dan tidak ada kemana rimbanya, memang oleh Soeharto dan oleh di bawah dan anak buahnya itu dulu mertuanya SBY ya, Saro Edi itu yang menumpas PKI sampai ke akar-akarnya, di udah kemana WG ya, sampai ke lubang jarum pun dikejar ya, sampai habis memang tidak nyisa orang yang terlibat PKI, sampai ke anak cucunya pun kan di blacklist. Memang ada pembantaian oleh zaman Soeharto, ada. Tapi lihat peristiwa sebelumnya juga. Ya. Itu kan aksi balasan aja itu sebenarnya. 65 itu Soeharto memang mendukung penumpasan PKI dan masyarakat pun reaktif akhirnya. Dulu kan misalnya nih, anak ulama, anak kiai yang tahun 60-an, tahun 62, 63 dibunuh oleh PKI kan dulu takut. Setelah PKI lemah kan dia akhirnya membalas. Oh ada situ tuh PKI, oh ada udah. Akhirnya ya aksi balasan. Tapi korban PKI pun kalau mau diungkap lebih banyak. Kan? Dari tokoh-tokoh Islam, dari umat-umat Islam. Baik itu 48 maupun tahun 62 sampai 64. Ya. Jadi itu. Pesan penting lagi bagi Anda ya. Kenapa sih perdebatan tahun 45 bisa selesai sehari tanpa darah dan air mata ya? Ya karena PKI itu tidak ada.
Ketika PKI ada, ya korbannya bukan hanya konflik yang berkepanjangan, tapi sampai ke saling membunuh. Kan tadi saya bilang itu menghalalkan segala cara ya dalam berjuang. Oke, itu jadi fakta-fakta yang ada ya. Semua orang tahu lah. Anda mungkin kalau melihat buku kan itu hasil penelitian para ilmuwan yang subjektif. Tapi Anda lihat ke orang tua, ke kakek yang tahu tahun 65 pasti merasakan bagaimana PKI itu jahat gitu. Masa dia harus menggeras minta maaf kepada PKI kan itu kan hal yang nggak lucu ya gitu. Dan hasil ini hasil keputusan Mahmilub ya, Mahkamah Militer Luar Biasa itu memang kebanyakan fakta-fakta yang ada lebih kepada PKI, kecenderungan yang ini kayak bukti-bukti yang ada yang terbesar ya. Dan yang membuat saya yakin kenapa PKI itu dalang dari semua itu, coba setelah peristiwa G30 itu, kenapa Aidit harus kabur? Nggak ada kemana-mana kan? Karena kalau tidak bersalah mungkin Aidit tidak ya kan akan kalau tidak merasa sebagai dalang pembunuhan jenderal itu mungkin Aidit tidak akan kemana-mana kan? Itu kalau menurut saya gitu ya. Karena itu kabur Aidit itu setelah dia itu kan pejabat negara awalnya kan petenteng kan tadi lihat kan di videonya kan setelah kan dia kabur bahkan dia ditangkap dan memang oleh pasukan Soeharto tidak diberikan ampun ya langsung bahkan sangat tragis ya kematian Musso dan kematian Aidit itu sama-sama mengerikan gitu ya jadi mohon maaf kalau saya bilang mati dengan cara tidak terhormat ya gitu beda dengan Kartosuwiryo kan itu memang dihukum secara terhormat dihukum walaupun misalkan itu ya tadi sama-sama memberontak pada Soekarno tapi tidak sekejam PKI ya kalau DITI. Lanjut lagi ke yang lain ya ini ke Dima Aprilia penumpasan di Madiun sudah membuat Amir ditangkap di seluruh eksekusi termasuk Musso. Namun PKI mengikuti pemilu 55 itu artinya PKI tidak benar-benar hilang memang tidak benar-benar hilang. Jadi ini kelemahan atau bukan kelemahan sih. Setelah peristiwa Madiun memang tidak ada pelarangan PKI. Tapi semua antek-antek yang sudah dihabisi oleh Soekarno. Tapi kan yang namanya ideologi itu kan mendarah daging ya. Saya juga bingung ya kenapa sih sampai sejauh itu PKI itu ya. Sampai mendarah daging gitu, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Itulah. Makanya harus waspada kita itu. Mungkin yang bisa merasakan itu hanyalah yang sudah tercuci otak oleh paham komunisme ya. Kenapa bisa begitu? Coba sampai sekarang mungkin ya yang sekarang diduga masih ada. Kan tidak tahu peristiwa 65, tidak tahu peristiwa 48. Mungkin sudah anak yang lahiran tahun 90, yang lahir tahun 2000, mungkin ada yang yakin bahwa PKI itu benar gitu kan. Coba aja anaknya Aidit yang sering Anda nongkrong di ILC ya, si Untung Aidit itu. Si Ilham Aidit, maaf. Itu kan dia jauh waktu dia G30 dia masih anak-anak, masih anak PAUD lah, mungkin anak TK. Itu kan dia sangat hafal betul bagaimana perjuangan orang-orang kiri gitu kan. Itulah yang saya bilang mendarah daging ya, komunisme itu. Siapa tokoh yang dibalik bangkitnya? Ya siapa lagi kalau bukan DN Aidit ya. Nanti saya ada vlog lain tentang Aidit di bab 2, nanti saya sudah rekam dengan teman saya. Anda bisa dengar aja nanti di channel saya berikutnya di bab 2 ya. Oke, itu tentang dari Dima. Muhammad Fajar Prasetyo. Wah, ini Saya, Pak. Ya, ini Anda sudah ke update ya. RUU HIP ya, HIP. Yang waktu Juni itu, Pak. Ya, itu kan Anda bisa lihat video saya sudah punya pernyataan saya nih. Saya coba screen share, saya masih ada di sini file saya. Pernyataan, nah pernyataan sikap. Torbuk nasional di sini. Saya dengan seluruh dosen di Indonesia ya menyatakan sikap terhadap RUU HIV ya. Dengan dosen-dosen Pancasila di seluruh Indonesia ya. Ini sikap saya pribadi ya ataupun dosen di kampus kalian. Coba saya akan screenshot. Sudah ini ada. Bisa dilihat ini
Bisa? Saya perbesar ya. Bisa tapi di layar ini. Kelihatan. Iya, Kelihatan? Pak, ada, Pak. Pak. Ada, Kelihatan, Pak. Pak. Yang pertama nih ya. Bisa dibaca? Siapa? Itu poin pertama ya. Jadi memang buat apa ada HIP, buat apa juga ada BPIP, karena ini sudah diajarkan. Wajib gitu kan. Yang kedua, masyarakat sudah paham Pancasila, kok nggak perlu lagi diperkuat oleh undang-undang gitu ya. Ngapain itu kan? Nah, mungkin kayaklah poin saya beginilah kalau dengan kalian bisa ngomong. Kan Pancasila itu dasar negara ya? Betul? Dasar negara Betul, Pak. dan ideologi negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian diterjemahkan ke dalam batang tubuh UUD 45. Di bawah UUD 45 itu ada undang-undang di bawahnya tentang ekonomi, urus ekonomi kan, tentang politik, urus politik. Sekarang kok Pancasila aja dibuat undang-undang? Kan turun tahta. Kan? Dasar negara dijadikan undang-undang kan gitu. Sumber hukum dijadikan undang-undang. Jadi itu mengaco. Dengan alasan apapun, bagaimana penanganan terhadap RUU HIP ya itu mah undang-undang yang ngaco gitu kan. Ngapain saya tanggapi ya? Itu sama halnya saya menanggapi orang gila kan gitu ya. Nggak akan nyambung sampai kapanpun. Jadi itu mungkin tanggapan saya kalau sikapnya terhadap HIP ya. Walaupun misalkan di sini Anda bertanya tentang pro komunis sepakat ya Ekasila ya. Ya betul ini yakin, hakul yakin ini memang makanya dan anehnya lagi ini mohon maaf ya, saya bukan berarti menyerang pribadi presiden pemerintahan sekarang gitu kan. Memang isu-isu ini muncul di saat tahun 2014 ke sini, 16 15 dari Ahok ke sini gitu. Dulu aman-aman aja kok kita ya, nggak ada keresahan tentang Islam bagaimana kan. Nggak ada lagi hal-hal seperti ini gitu. Jadi mungkin ini yang diduga oleh yang tahu mungkin seperti halnya Pak Gatot Nuryanto yang orang-orang tentara yang murni ya yang memang lurus. Tentara pun sama ya di kubu TNI pun sekarang ada tentara merah dan tentara putih. Sampai-sampai dulu kan Pak Gatot sampai dipecat oleh Jokowi kan gara-gara memutar film G30 gitu. Jadi itu yang mungkin ya ada sedikit persaingan, ada sedikit para anak-anak yang dulunya bekas ex PKI dan mungkin ini ya saya tidak bisa menduga mungkin ada yang menyusup ke partai penguasa sekarang. Bukan mungkin sih memang ada yang terang-terangan gitu kan yang nulis buku itu. Tapi silakan Anda menilai sendiri lah, saya tidak mau lagi berasumsi itu. Oke. Ya. Rida ini bertanya tentang 17 reformasi seolah PKI menjadi korban. Beritakan apa alasannya? Ya iya tadi kan mereka merasa bahwa saatnya ini yang dulu oleh Orde Baru didiskriminasi untuk kan mereka memang tidak bersalah, memang betul tidak bersalah. Kan tidak tahu misalnya anak ayahnya aktif tahun 65, 64, tapi anaknya lahir tahun 70. Tapi kan yang tidak bersalah itu dianggap itu dicap merah oleh Orde Baru. Tapi kan kalau memang Gus Dur itu kan hanya rekonsiliasi saja gitu ya. Rekonsiliasi artinya jangan sampai ada dendam lah. Anak Aidit, anak Ahmad Yani itu sudah bersatu secara pribadi ya. Tapi kalau negara harus meminta maaf, seperti halnya keinginan para tokoh-tokoh PKI sekarang yang ada di mungkin nyusup di berbagai kelompok ormas ataupun partai, ya itu akan menambah luka lama bagi umat Islam khususnya ya, yang sudah bertahun-tahun menjadi korban Belanda didiskriminasi. Coba ini mohon maaf ya bagi yang non Islam, saya bukan ada yang non Islam. Bukan hanya karena saya umat Islam ya, tapi ini saya berbicara fakta sejarah. Coba umat Islam kurang bagaimana baiknya ya. Dulu zaman Belanda didiskriminasi, nggak apa-apalah ya, masih menerima. Waktu Pancasila dirumuskan tahun di Piagam Jakarta dan di PPKI itu sudah mengalah umat Islam.
tidak protes kok, tidak sampai ke ini, dan menerima dengan apa? Dengan tulus ya, dirubahnya Piagam Jakarta oleh umat Islam. Nah, kalau ada yang ungkit-ungkit lagi masalah-masalah ini yang sudah korbannya sudah banyak, sudah ini, terus tiba-tiba ya tadi ya, paham yang dulu merugikan Islam mau dimaafkan oleh negara, kan ini akan menambah luka lama ya bagi sebagian kelompok lain ya. Jadi banyak sekali mudorotnya kalau kita mau negara seperti itu. Terlalu ekstrim kalau harus memaafkan PKI ya. Karena korbannya ada, masalahnya kalau nggak ada korban ya nggak apa-apa sebenarnya. Masih ada orang yang bagaimana ngerinya, traumanya terhadap biadabnya PKI ya. Masih ada, termasuk ya teman saya itu yang dulu kakeknya meninggal karena itu ya dikejar-kejar oleh PKI dan dibunuh oleh guru ngaji, dibunuh oleh PKI gitu kan. Itulah ya, mungkin saya tidak lagi bercerita yang itu. Jadi itu berikutnya siapa ini yang belum saya tanggapi? Sampai mana barusan teh? Oke, Ivan Taufik ada? Ada Pak. Bahwa yang mendirikan organisasi adalah Snaplit, betul? Apakah itu dulu semudah itu untuk mendirikan organisasi? Ya mudah dulu Mbak ya. Dulu kan ya tidak perlu ada rakyat. Kenapa harus ada rakyat? Sekarang pun kalau Anda mau mendirikan ormas tidak perlu izin kepada rakyat. Izinnya kepada pemerintah, kepada notaris kan. Terus nanti kalau mau lebih kuat, izin ada SK Kemenkumham ya. Apakah mau PT, CP ataupun apa ya, atau mau ormas atau mau yayasan, mau lembaga itu silakan. Kan itu hak undang-undang berkumpul dan berserikat ya, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Hak setiap warga negara. Dulu kita kan masih di bawah Belanda ya, tahun 20-an itu, tahun zaman pergerakan nasional. Makanya saya bilang di awal kan prolog ya memungkinkan semua ideologi ada, itu kan termasuk komunisme. Ya. Jadi itu dulu memang hak semua warga negara ya. Walaupun kan pada akhirnya komunisme di Indonesia terlalu ekstrim ya, zaman Snaplit itu terlalu kasar. Akhirnya Belanda juga nggak suka dengan cara-cara PKI gitu kan, itu ya. Terus kemudian siapa lagi nih setelah Adinda, ada? Sekarang komunisme sudah menunjukkan jati dirinya di Indonesia seperti dulu lagi. Jika benar adanya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah supaya komunisme itu tidak berkembang? Ya kalau pada pemerintah bingung ya, tergantung pemerintahan ya. Kalau pemerintahannya peka terhadap isu itu ya mungkin akan tegas. Ya. Kalau misalnya jangan-jangan pemerintahannya mendukung ya, kan saya tidak bisa memprediksi ya. Itu kan politik, urusan politik. Dan mungkin salah kita sendiri, kenapa sih kita memilih pemimpin yang ada sekarang misalnya? Apakah DPR-nya, apakah MPR-nya, apakah mungkin juga eksekutifnya, presiden dan sebagainya. Itu kan salah kita sendiri. Kenapa kita mau misalnya hanya dirayu oleh saat kampanye kan gitu ya. Oh, orangnya baik, lemah lembut, pro rakyat, sederhana kan gitu ya. Sering masuk gorong-gorong dan sebagainya kan itu ya sendiri yang memilih ya, bukan, mohon maaf nih ya. Itu kan politik gitu ya. Saya tidak bisa berprediksi itu bagaimana kalau pemerintah. Ya kalau Anda memang kalau benar-benar yakin PKI itu adalah menakutkan, kita waspada, jangan mau terjebak dalam komunisme itu kalau menurut saya ya. Itu silakanlah, saya tidak mau memaksakan tentang hal itu ya. Karena kan beda ketika tahun 65, tahun 48 memang jelas ada di mana organisasinya. Kalau sekarang ya silakan aja Anda nilai sendiri lah, udah dewasa. Siapa lagi nih? Adinda, terus El Sadi. Dikatakan bahwa Musso berusaha menggabungkan FPR dengan komunis. Apa yang menjadi alasan FPR mudah bergabung dengan komunis? Tadi kan saya bilang ya, ada musuh bersama yaitu Hatta. Ya. Ditambah lagi dengan Amir Saifuddin dipecat. Sakit hati, kemudian ada musuh kan? Sama-sama ya itu kan. Coba aja kalau Anda sedang berteman ya. Anda punya teman kan kadang-kadang masalah kecil pun jadi besar ya kan. Hanya gara-gara pabaut-baut itu kan. Kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang menjadi ini kan seperti itulah. Kalau dalam politik juga seperti itu. Raden Abi, saya masih belum percaya adanya PKI. Apakah dilakukan PKI benar itu adanya Orde Baru? Nah, makanya mana Raden Abi coba? Halo Raden Abi. Ya, halo Pak. Ya, ya. Anda lahir tahun berapa? Tahun. Ya, saya sudah sebanyak menguraikan ya. Korbannya masih ada gitu ya. Yang trauma masih banyak. Jadi ini memang bukan mengada-ngada ya. Ini nggak ada yang mengada-ngada kalau itu.
Jadi bukan hanya olah rekayasa Orde Baru. Tapi mungkin Orde Baru memang terlalu ekstrim aja gitu ya. Sakingku memang kita ingin aman gitu waktu zaman Orde Baru kan. Sakingku ingin amannya rakyat. Makanya Orde Baru sangat keras terhadap PKI gitu. Jadi bukan ya, ini maaf ini bukan rekayasa, tapi memang ada faktanya. Masih banyak saksi dan korbannya. Ya, makasih Pak. Yo. Akmal, Ulhak, ada? Ada Pak. PKI menduduki Madiun, apakah faktor pendukung sehingga PKI bisa menguasai Madiun? Dan mengapa Madiun itu menjadi basis pemberontakan ya? Karena kalau di Tasik mungkin sudah ada Unsil. Ya. Sudah ada. Ya itu kan masalah wilayah-wilayah kota ya. Jadi kalau namanya pergerakan akan mencari tempat yang strategis ya. Kalau Surabaya sudah diduduki oleh misalnya Serikat Islam, oleh Masyumi, kalau Bandung udah Masyumi, cari kota yang kira-kira banyak pendukungnya yang bisa aman untuk. Sama halnya kenapa misalnya Kartosuwiryo itu walaupun dia orang Jawa tapi mendirikan negara Islam di Sunda, coba di Malangbong, di Jawa Barat. Karena basic kekuatan Islam ada di Jawa Barat. Paham nggak? Kenapa PKI itu banyak misalnya di Solo, di Surakarta, ya, di Madiun, di Jawa Timur, Jawa Tengah, karena memang itu basisnya gitu, banyak pendukung. Makanya dalam sejarah politik kita itu tidak bisa dilepaskan. Selama 2 kali pemilu Jokowi tidak pernah menang di Jawa Barat karena ada basic kekuatan yang berbeda ya. Masa pendukung Jokowi itu yang berlatar belakang merah itu bukan di Jawa Barat tapi di Jawa Tengah mungkin yang sangat menang telak. Karena dulu ada ikatan sejarah tadi ya, ikatan PNI, PKI dan sebagainya. Itu kan sejarah yang bisa kita bantah ya, masalah sejarah, masalah fakta itu. Janah, Indah, betul ini ya? Iya. ILC mengungkapkan Ibu Sukmawati bahwa PKI itu menolak Pancasila. Itu kalau Sukmawati, jadi begini ya, kalau anak Soekarno itu memang ada anak biologis, belum tentu itu anak ideologis ya. Paham nggak maksudnya? Paham. Dan semua anak Soekarno itu beda-beda pandangannya ternyata terhadap bapaknya sendiri. Ya. Sukmawati, Megawati, Rahmawati itu beda-beda, punya partai sendiri-sendiri. Jadi memang ya itulah ya. Jadi jangan hanya melihat karena Sukmawati anak Soekarno. Jangan hanya lihat karena Rahmawati anak Soekarno ya yang dianggap paling paham Pancasila, ya tidak juga ya. Bisa jadi mungkin ya. Kalau saya berbicara lebih tegas lagi, Habib Rizik lebih Soekarnois daripada Megawati dan Sukmawati ya gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Ya. Kalau kita mau jujur ya terhadap fakta yang ada ya. Anda bisa lihatlah sejarah zaman Megawati menjadi presiden itu banyak aset-aset kita yang hilang ya, dijual ke mana-mana oleh Megawati ya. Oke, Pak bertanya, pada masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru dikeluarkannya Super Semar. Tujuan Super Semar itu sebenarnya apa ya? Ya pelimpahan keamanan sebenarnya ya. Soekarno percaya, karena walaupun orang mengkonflikkan Soekarno dan Soekarno, sebenarnya itu mereka itu teman baik ya, secara pribadi. Sangat sayang kok Soekarno pada Soeharto. Anda lihat ya, banyak video-video Soeharto dan Soekarno yang sedang baik-baikan saja kok nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang juga manusia ya. Soekarno manusia, Soeharto juga manusia. Soekarno manusia karena Soekarno juga dia ingin berkuasa kan selamanya. Walaupun sudah lemah secara politik maupun secara fisik. Soeharto juga manusia, dia juga ingin berkuasa kan. Yang itulah mungkin mereka sama-sama manusia yang ingin berkuasa. Soeharto memanfaatkan Super Semar untuk mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno. Nantilah ada kuliah lain ya, ada bab 2, ada mungkin juga semester 2 nanti kita ada PKN di demokrasi, ada lagi uraian tentang ini. Tentang bab ini, tentang bab demokrasi di Super Semar. Pak, ini yang terakhir ya dari Robi, utama komunis musuh orang yang punya agama ya. Ini cukup panjang, nggak cukup ya. Kita ini berapa menit nih? Sampai 10.20 ya? Saya sedikit ingin menceritakan. Ya, Pak. Pak, 10.20 Pak. Berapa menit lagi? 5 menit ya, saya ingin jawab pertanyaan yang terakhir. Tapi kalau pun nanti ini belum selesai, saya nanti ada bab
3 atau bab 4 tentang ideologi ya, tentang perbandingan ideologi dan agama. Apakah komunis itu musuhi agama atau tidak ya? Atau apakah PKI itu ateis? Itu kan itu masalahnya. Sebenarnya begini ya teman-teman, kalau dilihat dari sejarah dasar adanya komunis maupun adanya liberal itu dari materialis ya. Apa itu materialis? Paham yang menyebabkan yang benar itu adalah yang ada, yang nampak, yang berwujud. Yang di Tuhan itu kan tidak terwujud secara materi, tak nampak. Nah namun orang barat pun dibagi dua ya. Materialisme yang dibawa oleh Charles Darwin kemudian oleh Karl Marx diadopsi sebagai paham materialisme itu ditafsirkan dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok sosialis, kelompok kedua kelompok yang individualis atau liberal. Kelompok liberal itu melahirkan sekulerisme dan liberalisme dan individualisme. Sehingga pandangan pada agamanya itu diserahkan ke individu masing-masing. Jadi dalam paham liberal tidak mengakui agama diserahkan ke individu masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, paham sosialisme yang akhirnya menjadi komunisme itu menjadikan agama itu sebagai candu bagi masyarakat. Itu kata Karl Marx, bukan kata saya ya. Sehingga agama itu tidak boleh ada dalam negara. Karena negara lebih tinggi daripada agama. Apalagi agama kan Tuhan tidak ada kan gitu. Itu kata-kata Marxisme ya. Itu ya. Memang saya begini ya, tidak menjamin memang komunis itu akan ateis gitu kan. Tapi sepanjang pengetahuan saya ya, saya tidak pernah menemukan profil orang-orang PKI yang soleh dan religius ya. Ya gitu. Termasuk Aidit ya. Aidit itu adalah kakeknya Masyumi, kental, Partai Islam kental. Tapi setelah dia pindah ke jadi PKI, dia menjadi ateis. Itu aja yang saya ingin simpulkan, ya. Konsep beda antara ateis dan komunis ya, tapi kecenderungannya pasti akan seperti itu. Karena kalau sudah pindah ke ideologi, kalau orang sudah menjadi komunisme sejati, dia akan total pada komunismenya. Yang ujungnya apa? Ya tadi ateisme. Oke, sekian dari saya ya. Jumpa lagi di bab berikutnya. Karena masih banyak misalnya yang ingin saya perdalam mengenai bab-bab ini, bab yang lainnya juga ya. Masih adalah bahasan tentang PKI ya selain di bab ini, di bab awal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.